waktunya Bu Siska itu lahiran. Nah, ketika lahiran, tiba-tiba Bu Siska itu dikagetkan sama bayi yang dikeluarkan itu. Jadi bayi itu warnanya merah semuanya. Berikut rambut-rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengangkat cerita. Jadi ada salah satu cerita, yaitu tentang perempuan yang dulu itu sempat melakukan ritual pesugihan jual janin. Nah, yang di video sebelumnya aku juga menceritakan tentang kisah itu. Akan tetapi kali ini itu orang yang gagal, jadi ritualnya itu gagal, sehingga janin yang ada di perutnya itu gak jadi diambil sama sosok wewe gombel. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Nah, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada seorang perempuan, kejadiannya itu kurang lebih sekitar tahun 97-an, jadi memang udah lama gitu ya. Jadi ada anak yang waktu besar itu sering dipanggil dengan nama Bajang. Sebenarnya nama aslinya itu bukan itu loh. Namanya Bagus. Akan tapi karena kondisi fisiknya, sehingga dia itu dijuluki nama Bajang. Jadi rambutnya itu jarang-jarang, warnanya itu merah kecoklat-coklatan, dan dia itu nggak punya alis mata gitu. Alis itu nggak ada, walaupun ada itu ya paling samar-samar gitu loh, kayak bulu halus seperti itu, sehingga dari jauh itu nggak kelihatan kalau Bajang itu punya alis mata. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi di tahun 97-an itu ada seorang perempuan namanya itu Bu Siska. Bu Siska itu sebenarnya udah menikah waktu itu. Udah menikah dan punya 2 orang anak. Akan tetapi karena rumah tangga yang dibangun itu tidak sesuai harapan gitu ya. Akhirnya entah dari dorongan apa sehingga Bu Siska itu bercerai sama suaminya. Nah, selang 1 tahun setelah perceraian itu, anaknya itu kan
ikut sama mantan suaminya gitu ya. Jadi keduanya itu ikut ke mantan suaminya. Jadi Bu Siska itu hidup sendiri. Nah, setelah itu Bu Siska itu menjadi perempuan nakal gitu. Perempuan nakal yang sukanya itu menghibur para lelaki hidung belang. Nah, singkat cerita, kurang lebih berjalan sekitar 5 bulan itu menjadi tokoh di setiap hiburan malam yang ada di daerahnya gitu. Bu Siska itu hamil, dan Bu Siska ini juga nggak tahu siapa bapaknya itu loh, karena memang hampir setiap malam dia kumpul sama laki-laki. Nah, ketika perutnya semakin membesar, dia juga malu gitu kan, karena memang nggak ada bapaknya, dia juga masih janda. Ketika membesar kurang lebih sekitar 6 bulan usia kandungannya itu, dia itu ingin mengambil pesugihan gitu. Sebenarnya informasi yang didapat dari teman-teman yang lain, temannya Bu Siska gitu ya waktu itu, banyak sekali macam pesugihan gitu loh. Kamu mau pakai tuyul, ada tempatnya di sana gitu. Terus kamu pakai buto hijau, ada di daerah sana gitu. Nah, terus yang ketiga, Bu Siska itu mendengar kalau ada pesugihan jual janin gitu. Ya udah, beruntung kalau memang itu ada gitu, menurut Bu Siska waktu itu. Nah, karena pikiran Bu Siska itu, ya bayi yang aku kandung itu nggak ada bapaknya kok gitu loh, entah nggak tahu berapa santan yang masuk gitu kan. Jadi ya karena memang Bu Siska nakal, jadi omongannya juga seperti itu, jorok-jorok gitu. Nah, daripada nggak ada yang mengakui anaknya, aku juga masih janda, ya udah aku tumbalin anak yang ada di perutku. Nah, setelah itu karena dirasa perutnya udah semakin membesar, dia juga nggak bisa kembali lagi ke hiburan malam gitu kan, karena memang posisinya hamil gitu. Otomatis banyak orang yang iba gitu loh. Alah, gimana sih mbak, perut udah segede gitu kok masih nebeng atau istilahnya nampang di sini gitu untuk mencari lelaki hidung belang gitu. Nah, dengan seperti itu Bu Siska ingin cepat sekali menumbalkan anak yang ada di perutnya itu. Nah, setelah informasi yang didapat itu sudah jelas gitu ya, sehingga Bu Siska pergi ke salah satu daerah yang ditempuh dari rumah Bu Siska itu kurang lebih sekitar 3 jam gitu. Nah, di situ tempatnya itu kayak semacam batu besar gitu ya, batu besar yang di sekitaran batu itu ada sesaji gitu, ada kopi, ada bunga, ada bahkan itu kepala kerbau, itu banyak sekali di situ gitu loh. Ada yang udah jadi mengkorak gitu loh, busuk baunya di situ. Nah, entah itu tepatnya di daerah mana, yang jelas ketika Bu Siska itu udah sampai di situ gitu kan, diantar sama teman-teman wanita hiburan yang lain gitu. Kalau nggak salah itu ada kalau 5 orang, akan tapi dari juru kunci yang ada di situ itu nggak ngebolehin teman-teman yang lain itu ikut ke situ gitu, ke area batu yang besar itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 11 malam Bu Siska itu melakukan ritual jual janin gitu loh. Nah, ritual itu dilakukan kurang lebih 1 jam. Nah, sebenarnya juru kuncinya di situ juga ngasih tahu gitu ya, ngasih nasihat dulu sebelum kamu terjun untuk ngambil pesugihan itu gitu. Kamu udah yakin betul kalau kamu mau menumbalkan anakmu gitu. Ya karena memang udah niat dari rumah gitu kan. Bu Siska ya bilang, nggak apa-apa mbah, toh ini anak nggak ada bapaknya gitu. Lah kok bisa gitu gitu. Ya yang jelas panjang mbah ceritanya gitu. Nah, waktu itu mbah-mbah yang sebagai juru kuncinya itu cuma senyum gitu loh, sambil geleng-geleng kepalanya gitu. Nah, setelah dirasa siap,
akhirnya malam itu juga kurang lebih setengah 12 malam Bu Siska itu ritual yang didampingi sama juru kunci itu. Nah, ketika proses ritual itu berjalan kurang lebih 15 menit, itu tiba-tiba Bu Siska itu mengalami gangguan-gangguan gaib yang di situ merasakan hawanya itu sangat dingin sekali gitu, sampai menggigil gitu Bu Siska. Selang beberapa menit gitu Bu Siska merasa kesakitan yang ada di perutnya gitu. Nah, ketika sosok Wewe Gombel itu seakan-akan kayak mau mengambil janin yang ada di perutnya Bu Siska, itu kayak nendang-nendang gitu yang dirasakan Bu Siska waktu itu. Jadi bayinya itu nendang-nendang perutnya Bu Siska, kayak heboh gitu. Nah, waktu itu Wewe Gombel itu kayak kesusahan untuk ngambil si janin itu gitu. Nah, akhirnya karena ternyata Bu Siska itu dulu waktu kecil gitu ya, waktu remaja, memang latar belakangnya itu orang yang punya agama gitu. Nah, jadi orang tuanya dulu tekun gitu ya masalah ibadahnya gitu. Dan Bu Siska itu juga rajin sholat waktu kecil itu sampai remaja. Entah karena apa Bu Siska menjadi seperti itu gitu loh, nakal. Nah, Bu Siska waktu itu langsung kebayang atau mengingat masa lalunya. Mengingat ketika masa-masa Bu Siska itu diajari ngaji sama bapak dan ibunya. Nah, seketika itu Bu Siska mengurungkan niatnya. Bu Siska bilang sama mbah-mbah yang jadi juru kunci itu, "Mbah, aku gak kuat mbah, aku gak mau numbalin anakku mbah." Itu waktu itu juru kuncinya langsung, "Loh, gimana sih mbak, udah terlanjur ini." "Gak mau mbah, aku gak rela kalau anakku diambil." "Lah katanya gak ada bapaknya." Itu, "Gak apa-apa lah mbah, nanti aku carikan bapak." Gitu. Yes, intinya ngejawab sebisanya gitu. Yang jelas ritual itu mau dibatalin sama Bu Siska. Nah, mendengar kalimat atau penolakan dari Bu Siska, tiba-tiba sosok Wewe Gombel itu seakan-akan kayak marah dan pergi gitu. Nah, ketika sosok itu udah pergi, Bu Siska sama si juru kunci itu tiba-tiba dari kejauhan itu kelihatan, oh itu tuh Siska sama Mbah Dukun itu. Jadi menurut teman-temannya yang lain itu, loh tadi kemana? Kok sekarang ada lagi di batu itu? Nah, ketika proses itu udah selesai dan intinya gagal gitu ya, gagal dan janin yang ada di perutnya itu masih. Nah, singkat cerita, setelah sepulang dari ritual itu, Bu Siska itu banyak mengurung diri di rumahnya karena memang malu kan, hamil gak ada bapaknya. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan setelah itu ya, mungkin usia janinnya itu udah 9 bulan gitu kan, waktunya Bu Siska itu lahiran. Nah, ketika lahiran tiba-tiba Bu Siska itu dikagetkan sama bayi yang dikeluarkan itu gitu. Jadi bayi itu warnanya merah semuanya, berikut rambut-rambutnya. Nah, waktu itu Bu Siska langsung kepikiran, ya udahlah anaknya dikasih nama Dimas gitu aja. Nah, ketika bayi itu udah lahir kemudian dibesarkan gitu ya, kurang lebih sekitar 2 tahun, anak itu karakternya beda kayak anak pada umumnya. Jadi si Dimas, anak dari Bu Siska itu sering sekali keluar malam. Ketika dia nggak keluar malam, ya kayak demam gitu loh. Jadi kebalikannya sama anak-anak pada umumnya. Nah, pernah suatu ketika, waktu itu si Dimas itu usianya kurang lebih sekitar 3 tahunan, itu diikuti gitu lah, diikuti sama tetangga-tetangga yang ada di kampungnya Bu Siska. Itu si Dimas itu mau kemana sih sebenarnya itu? Kok katanya hampir tiap malam harus keluar rumah. Nah, diikutin gitu, ternyata Dimas itu
pergi ke belakang rumah, terus di kebun-kebun, terus di pinggir sungai gitu. Nah, tetangga yang lain itu ngelihat kalau Dimas itu ngobrol sama siapa sih. Jadi ternyata Dimas itu sering diajak main sama sosok Wewe Gombel. Akan tapi Dimas itu masih wujud gitu ya. Yang katanya kalau Wewe Gombel itu nyulik gitu ya, anak kecil itu. Tapi kalau si Dimas itu nggak diculik gitu. Cuma diajak main. Ketika udah malam jam 10 atau jam 11 itu, ketika Bu Siska, ibunya itu manggil, Dimas, pulang gitu. Ya pulang. Nah, semakin besar Dimas itu memang sininya nggak ada alisnya gitu ya. Dan itu rambutnya itu merah ke kuning-kuningan, ya kayak disemir gitu. Tapi itu asli dari bayi, sehingga teman-teman yang lain termasuk teman sekolahnya itu manggil Dimas itu Bajang. Nah, jadi itulah akibat atau mungkin azab gitu ya kalau menurut orang-orang. Akibat dulu pernah gagal melakukan ritual jual janin. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang pernah dialami sama Bu Siska itu bisa menjadikan kita semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Dan menjadikan cerita itu sebagai pelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.